Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sianjaya, salam kuliner. Teman-teman yang ingin punya usaha mandiri dan mencari peluang bisnis kuliner, tonton video ini sampai selesai karena kami akan banyak membahas tentang info-info dan peluang-peluang bisnis produk ini yang akan kami bahas secara lengkap. Seperti bagaimana peluang bisnis produk ini, harga jualnya, modalnya, tingkat kesulitan produksinya, dan lain sebagainya. Tapi akan kami bahas secara lengkap setelah yang satu ini. Ada suatu kisah menarik tentang seorang ibu yang beberapa tahun yang lalu itu ingin membuka usaha. Oke, kita mulai reviewnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya akan lebih baik kalau kita melihat dulu video apa itu croffle yang asli. Croffle sebetulnya hanya roti croissant yang dibentuk pipih teman-teman, atau mungkin istilahnya dipenyet lah dengan mesin waffle. Memang bentuknya jadi sama seperti waffle, tapi rasanya tetap seperti croissant. Untuk membuat croissant sendiri susah-susah gampang, karena adonannya memang harus menggunakan mentega dingin dan harus ditipiskan berkali-kali, kemudian dibuat layer-layer supaya dia bisa crispy. Adonan pastry ini yang jelas memang sangat sensitif terhadap suhu. Itulah sebabnya kenapa croffle itu bisa menjadi mahal. Dan untuk croffle donat dari Sobat Dapur ini tidak menggunakan adonan pastry teman-teman, dan juga tidak menggunakan mentega dingin. Lapisannya tidak terlalu banyak, tapi crunchy-nya masih bisa didapat. Karena tidak memakai pastry, jadi bisa lebih sederhana membuatnya, dan yang paling penting tahan di suhu ruang. Kriuk-kriuk banget ya, langsung gitu cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sob. Untuk teman-teman yang ingin melihat video secara lengkap croffle donat, saya sertakan di description link dari Sobat Dapur tentang croffle donat. Nah, kalau kita sudah tadi nonton video, sekarang kita lihat gimana Google Trends itu bisa menggambarkan kepopuleran daripada croffle donat ini. Kita bisa lihat teman-teman, bulan Agustus tahun 2021 itu merupakan puncak daripada pencarian. Walaupun ini tidak menggambarkan secara keseluruhan daripada penjualan, tapi ini pencarian. Pada waktu itu banyak memang yang ingin tahu croffle itu apa sih. Nah, mereka mencari di Google, dan bisa dibaca di sini bahwa pada Agustus 2021 itu merupakan peak, dan kemudian turun sampai pada Maret 2023, ini baru-baru 1 tahun ini, berarti di tahun yang sama ini teman-teman, itu kalau kita lihat masih ada sekitar 10-15% lah kira-kira seperti itu. Ini menandakan apa? Masih ada pencarian-pencarian tentang croffle ini. Dan kalau kita lihat memang masih banyak juga yang menjual produk croffle ini, masih banyak teman-teman. Nah, berarti kalau kita lihat ada potensi untuk bisa memulai lagi menjual produk ini. Kalau kita tadi sudah melihat historinya, sekarang kita masuk ke biaya produksi teman-teman. Ini banyak yang nanya juga ini, ya biayanya berapa? Kalau biayanya mahal ya sama aja gitu. Enggak. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat satu persatu. Jadi pertama, untuk satu resep seperti video Sobat Dapur, kita bisa hitung bahwa di situ satu resep itu biayanya itu Rp25.000 kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita buat satu resep kemudian jadi kue, itu dapatnya 30 kue. 30 kue itu kalau kita bagi 25.000 dibagi 30, dapatnya satu kue, masih belum digoreng nih ya teman-teman, itu dapatnya Rp830. Itu harga mentah. Kemudian kita masuk untuk tenaga yang dibutuhkan tuh apa sih? Ya, karena kuehnya seperti yang teman sudah tahu, bahannya juga seperti itu, cara pembuatan seperti itu. Sebetulnya untuk tenaga itu untuk skill yang sedang aja itu masih bisa.
tidak perlu ada sekolah khusus, kursus khusus lain sebagainya, tidak perlu. Jadi dengan skill yang sedang, bukan yang skill yang masih baru, tapi yang sedang aja itu sudah bisa kita kembangkan untuk memproduk kue ini. Prosesnya ya kan, pertama menimbang, kemudian membuat adonan, kemudian membuat layer-layer dan menggulung sampai membentuk kue, terus kemudian baru penggorengan. Nah, ini sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita lakukan secara rutin sebetulnya cepat sekali. 8 jam itu sudah bisa mahir saya rasa. Nah, ini sekarang kita masuk ke peralatan teman-teman. Nah, peralatan untuk yang kita lihat aja, untuk tahap awal sebetulnya peralatan yang sederhana aja masih bisa. Paling banter itu kita pakai mesin adalah mesin untuk mixer. Itu untuk tahap awal ya, untuk tahap awal. Jadi untuk penggorengan itu dan sebagainya itu kita sudah bisa tahu lah itu alatnya apa aja, dan kita bisa dapatkan di mana, barangnya juga nggak susah, harganya juga nggak mahal. Hanya yang perlu diperhatikan teman-teman, untuk pengembangan selanjutnya bila mulai ramai kemudian banyak pembeli, ya kita kembangkan lagi. Untuk peralatan kita cari yang lebih kuat, yang lebih tahan lama, mungkin lebih kepada industrial ya, bukan untuk rumah tangga. Kalau mixer-mixer yang kecil itu kan untuk skala rumah tangga. Nanti kalau sudah lebih ramai, lebih banyak pembeli, itu kita pakai yang untuk standar industri. Nah, ini juga banyak yang bertanya juga, pembelinya ada nggak sih? Gitu. Kalau kita lihat produknya adalah produk gorengan juga, dengan harga mungkin tidak terlalu mahal. Jadi dengan biaya Rp830, biayanya Rp830 per buah, itu sebetulnya kita masih bisa jual di bawah dari harga 3.000 atau 4.000. Itu harga seperti itu tentu masih sangat layak untuk kita jual, karena harga-harga makanan seperti ini hampir sama sepertinya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak memikir tentang masalah pembeli ini. Sejauh harganya mungkin tidak terlalu mahal dan rasa konsisten, itu sangat layak untuk dijual. Dan kalau kita lihat gorengan, itu penggemarnya sangat banyak. Skala rentang usianya itu mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak sampai nenek-nenek juga banyak. Itu juga nggak cuma dari laki-laki atau pria atau wanita. Semua gender sangat menyukai gorengan. Apalagi pagi setelah jam kantor, belum makan siang, mereka sudah mulai keroncongan nyari gorengan. Terus kemudian nanti pas pulang kantor, belum sampai rumah, wah ini perut juga udah keroncongan, itu mereka biasanya gorengan. Karena ini makan makanan yang sifatnya penyela. Dan makanan ini juga untuk saat malam, setelah makan juga banyak juga penggemarnya, sebelum tidur dan sebagainya, karena ini makanan ringan kan, kudapan. Jadi tidak usah khawatir untuk masalah pembeli. Model bisnis dan lokasi usaha teman-teman, paling pemula bisa untuk dijual di depan rumah dengan dibuat sendiri, kemudian dijual sendiri. Kemudian bisa naik misalnya di pinggir jalan pakai tenda, kemudian dengan meja. Nah, untuk ini mungkin perlu agak sedikit lebih banyak, karena mungkin meja perlu minimal 2 untuk penggorengan sama untuk kerja buat adonan, dan kemudian satu lagi untuk display. Kalau untuk gerobak itu akan lebih agak banyak lagi kebutuhannya. Mungkin perlu bantu 1 orang untuk membantu adonan atau mendorong gerobak lain sebagainya. Tapi kami sarankan bukan gerobak keliling ya teman-teman. Ini gerobak mangkal. Cari tempat-tempat yang strategis supaya bisa mangkal di situ, kemudian bisa menjual produk ini. Dan kalau untuk gerobak atau lain sebagainya, itu mungkin akan perlu juga ditambahkan produk lain, karena produk ini kan, Croffle Donut ini kan manis ya, jadi harus mungkin kalau bisa ditambah variasi produk lain itu yang lebih gurih atau mungkin asin, itu akan lebih bagus. Lokasi usaha sejauh itu kita bisa mendekati keramaian, pinggir jalan atau lain sebagainya, itu masih sangat mungkin. Nah, sekarang keuntungan sama modal kerja. Nah, keuntungan dulu ya kita bahas ya teman-teman. Dengan biaya tadi kita sudah hitung, biaya bahan Rp830 per buah masih mentah belum digoreng. Itu masih bisa kita jual antara 3.000 sampai 5.000 apabila itu kita pingin marginnya antara 26% sampai 50%.
Itu sudah kami hitung kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita jual sendiri, mungkin di depan rumah kita masih jual mungkin 3.000, itu masih bisa untung sekitar 10-25% teman-teman. Dan apabila kalau kita jual di depan rumah, itu modal itu akan sangat sedikit karena mungkin pakai mesin yang sudah ada, terus kemudian meja yang sudah ada itu masih bisa. Jadi kalau dijual sendiri di depan rumah masih di bawah 10 juta masih bisa, sangat mungkin. Terus kemudian untuk gerobak kami perkirakan itu masih bisa di bawah 20 juta kalau gerobaknya baru. Kalau sudah punya gerobak dan itu mungkin dipakai supaya nggak nganggur, itu mungkin akan lebih jauh lebih sedikit. Jadi 20 juta untuk gerobak itu sudah termasuk untuk modal kerja teman-teman. Jadi 3 bulan itu sudah ada cadangan seandainya sepi atau mungkin tidak sesuai dengan harapan, itu masih ada cadangan-cadangan untuk dana yang akan kita pakai selama paling lambat 3 bulan. Persaingan ya teman-teman. Nah ini, persaingan ini dimanapun juga, persaingan itu tidak mesti harusnya negatif. Karena kadang-kadang kita bisa semangat, bisa tambah maju juga dengan adanya pesaing. Dan kalau kita lihat dari produk, makanan seperti ini, gorengan di mana-mana, itu pasti banyak pesaing karena harganya murah, pembuatannya nggak terlalu susah, orang gampang untuk masuk ke sektor industri seperti ini, bisa membuat produk yang sama, harga yang mungkin hampir sama. Tapi jangan khawatir teman-teman, sejauh rasanya konsisten, pelayanannya bagus, dan kemudian harga juga tidak terlalu mahal, itu akan sangat layak. Nah, yang terakhir teman-teman, saran kami, kalau teman-teman tertarik untuk menjual produk ini, itu pertama, untuk segi nama itu jangan dipakai Kravel Donat karena Kravel masih belum familiar tadi seperti saya sudah sebutkan. Mungkin kita ganti menjadi namanya Donat Crunchy karena donat itu sudah sangat familiar dengan kita, itu sudah berpuluh tahun berada di sekitar kita, jadi kudapan, jadi makanan kita. Kemudian crunchy itu sudah sangat familiar juga. Jadi crunchy orang sudah langsung bisa menghubungkan antara korelasi makanan yang kemudian kriuk-kriuk. Dan untuk donat crunchy itu sangat jarang, belum banyak yang menjual donat crunchy teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin menambah margin, bisa diberi topping tambahan, ya bentuk juga berbeda, atau mungkin diberi tambahan butter supaya rasa lebih enak. Itu sangat mungkin untuk dijual dengan lebih mahal. Kita bisa masuk dengan produk itu ke kalangan-kalangan yang lebih tinggi dengan daya beli yang lebih tinggi. Satu lagi yang terakhir ya teman-teman, ini disclaimer dari kami bahwa apa yang kami nilai tadi itu mereview produk-produk seperti ini adalah berdasarkan pengalaman dan penilaian kami sendiri. Jadi sangat mungkin tidak sesuai dengan pendapat dari teman-teman atau pengalaman dari teman-teman. Teman-teman bisa mengusulkan produk-produk lainnya yang akan kami bahas juga di dalam video-video kami berikutnya. Dan apabila teman-teman butuh soft copy dari review yang sudah kami bahas tentang Kravel Donuts di video ini, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya Budi Sianjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.